Seperti biasa, Mamang akan melakukan uji boros. Berbulan-bulan yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, kita mencoba yang namanya Veloz Hybrid. Nah, Veloz Hybrid punya saingan lagi. Yes, BYD M6 DM Classic. Paling senang Mamang kalau udah melakukan uji boros seperti itu, karena Veloz Hybrid kemarin dilakukan uji boros dan simulasinya adalah ketika Mamang sebagai bapak-bapak melakukan aktivitas di Jakarta. Seberapa iritkah? Bisa tonton video itu. Nah, waktu itu video itu dibuat belum ada yang namanya BYD M6 DM ini. BYD M6 DM ini itu ada dua versi ya. Ada yang cross, ada yang klasik. Yang klasik adalah tipe yang paling murahnya, yang paling terjangkau, tapi sudah PHEV. Berbeda dengan Toyota yang Veloz Hybrid, itu nggak bisa dicas. Yang ini, walaupun dia tipe terendah, masih bisa dicas dan dia menggunakan motor elektriknya sejauh 40 kilometeran. Kerennya itu, bisa nggak pakai listrik sama sekali kalau kita pergi keluar ke kantor. Kantor tuh misalkan 30 km bolak-balik, bisa nggak dipakai tuh bensinnya. Karena dia memprioritaskan elektriknya untuk menggerakkan roda gitu ya. Nah, kalau ditanya, Mang, kalau diisi full tank bisa sampai berapa ratus atau berapa ribu kilo? Ya, hampir 1.200 km. Luar biasa gitu ya. Nah, BYD M6 DM Classic yang Mamang review ini ada tipe dynamic yang artinya sedikit di atas 300, tapi kalau misalnya ada yang paling murah banget gitu ya, itu di bawah 300, 298 jutaan kalau nggak salah. Yang waktu itu Veloz Hybrid juga tipe yang terendahnya, yang BYD M6 DM ini juga yang tipe rendahnya sedikit ke atas gitu. Dapatnya apa aja Mang dengan harga segitu yang 300-an malah di bawah Veloz Hybrid. Nih, pakai grill-grill yang polos, Mamang suka sekali. Jadi kelihatannya tuh gagah, apalagi yang berwarna hitam seperti ini. Jadi lebih elegan dan bahkan dimensi-dimensinya ini mendekati Toyota Innova ya, hampir ke Innova. Jadi bentuk-bentuknya mirip-mirip, besar-besarnya seperti itu, grillnya polosan kayak gini, udah pakai nih DRL kayak gini, cakep gitu ya. Pakai proyektor LED, terus di bawah sini nggak ada apa-apanya. Enak justru ngelihatnya polosan seperti ini. Terus bentuk depannya tuh Mamang suka dinamis sekali, sesuai dengan namanya, dynamic. Nih panjangnya memang lebih panjang sih, 4,68 4.680 mm dengan wheelbase 2.785 mm dan ground clearance-nya tinggi 190 mm. Tapi dengan wheelbase panjang segitu, dengan ground clearance segitu, ya oke lah cukupan. Tapi untuk di dalam kota ini masih tetap gesit. Terus Mamang suka dengan yang namanya velgnya berwarna hitam seperti ini. Mobilnya hitam, velgnya hitam, mantes, bentuknya bagus motif-motifnya. Dia pakai profil 225 60 radial 16 inch. Nah, kelihatannya kayak kecil kan, tapi Mamang suka justru yang kecil seperti ini karena dia dapat profil ban yang tebel. Jadinya suspensinya menjadi terasa lebih empuk. Nggak ada yang macem-macem. Terus Mamang suka dengan fitur ini nih, yang nyala nih. Di bawah spion, jadi bisa menerangi ke jalan sini. Walaupun dia polosan masih ada fitur seperti itu. Nggak ada krom-kroman sekali, hitam. Suka Mamang. Terus bodinya punya proporsi yang bagus menurut Mamang. Nah, belakangnya keren. Tuh kan, ini tuh punya gimana ya? Dengan harga lu dapat Veloz Hybrid, lu dapat mobil yang setara, mungkin hampir setara dengan Toyota Innova gitu. Yang besar dan punya wibawa. Bingung kan pilih yang mana kan? Kalau Mamang sih, ini menurut Mamang sih suka yang ini. Terus dengan lampu-lampu LED di sebelah sini, ada tulisannya BYD M6 Classic, peduli amat, mau klasik mau apa, nggak usah dikelet kalau Mamang. Terus ada DMI, PHEV, nih, PHEV. Terus di bawah sini ada kayak semacam aksen-aksen diffuser gitu ya, rear diffuser. Di atasnya antena hiu, topi belakang, back lamp, udah lengkap. Nggak ada, ternyata nggak ada ya. Rear defogger ya? Nggak ada rear defogger. Ada wipernya, sensor-sensoran belakang, dan ngisi baterai di mana Mang? Di sini. Lupa Mamang tadi.
Nah, ini cuman AC aja. Bedanya sama yang Cross apa? Dia nggak bisa DC charging. Ini cuman AC charging yang bisa menelan listrik sampai 3.300 watt atau 3,3 kW. Itu ya, nggak masalah. Karena walaupun dia nggak ada listriknya juga kan bisa pakai bensin, ya nggak? Ini memang senangnya keunggulan PEV itu bisa dicas. Tapi kalau misalnya lagi di luar kota, malas banget ngisi atau nge-charging suatu mobil listrik, masih bisa pakai bensin. Tuh, segede apa bagasinya, Mang? Oh, dia belum pakai electric tailgate yang otomatis. Oh, lumayan gede. Nih, udah dikasih portable chargingnya, ada di sini ya. Portable charging kalau di rumah bisa langsung ngecas. Terus luasnya segimana, Mang? Menurut Mamang sih nggak luas-luas banget, kalah sama Veloz sebetulnya kalau bagasi. Cuman ya oke-oke saja. Cuman nggak tahu kan ruang kabin yang segede apa. Mamang juga nggak tahu, belum coba. Kalau masih kurang, flat floor. Keren nggak tuh? Sampai ke depan bisa flat floor, coba. Keren banget ya. Terus kalau Mamang di belakang gimana rasanya, Mang? Oke, Mamang coba. Oke, di belakangnya nyaman apa enggak? Mari kita coba. Oh, dikit aja, enak ini. Oke, Mamang kalau duduk di belakang sini dapat 1 jari, headroomnya masih oke. Tinggi Mamang 172 cm by the way. Terus kita dikasih power outlet 12 volt buat nyimpen minuman-minuman gitu. Tapi ini oke loh, posisi duduknya tuh nggak terlalu mendelep ke dalam. Untuk orang dewasa ya, misalkan Bandung, Depok, Bandung, Jakarta, Bandung, Bogor sih oke-oke aja, it's fine. Dan belakang sini memang untuk 2 orang, bukan untuk 3 orang. Tuh, karena headrestnya disediakan cuman 2. Ya benar, berarti 3 orangnya ada di tengah. Kita coba row keduanya. Posisi duduk di row kedua ini Mamang suka. Ini mirip seperti Innova Reborn. Cara duduknya, rebahnya juga sama. Terus juga empuk-empuknya juga sama begitu. Terus kalau tipe klasik dia dapatnya yang jok ada semi fabriknya begini loh. Tuh ya. Terus capek. Kasih armrest segede gini. Cuma memang di tengah sini di row 2 memang untuk 3 orang. Jadi ada yang bisa duduk di sini juga gitu ya. Oke, semua duduknya dapat kenyamanan yang sama. Menurut Mamang sih lebih nyaman daripada Veloz Hybrid menurut Mamang. Terus kita dapat AC double blower yang ada di tengah sini. Kita bisa atur sini, bisa di off-in, bisa dinyalain lagi. Kita dapat kuasa untuk fan-nya aja. Kalau temperaturnya ngikutin yang di depan. Terus dapat colokan juga USB-A, USB-C, ya, tempat nyimpen handphone. Dapat kantong untuk kursi sebelah sini. Terus ya ininya biasa juga sih. Cuman Mamang suka ininya warna putih nih. Jadi nggak kolot-kolot banget gitu. Di pintu nggak ada yang empuk sama sekali. Ini keras-keras semua. Keras semua. Dapat power window, auto down, auto up ya? Iya tuh. Keren. Harganya sih nggak masuk akal ya, PEV. Termurah kali ya? Murah amat untuk PEV. Sekarang kita coba di jok depan. Joknya sebetulnya bukan empuk yang gimana ya. Ini empuknya tuh agak mentul lagi karena dia busanya agak tipis. Cuman overall empuknya enak gitu ya. Pas dengan pantat Mamang, dengan berat Mamang yang sebutin nggak ya? 82 enteng. 82 itu enak banget, menopang sekali, paha tersangga dengan baik, tingkat inklinasinya juga pas. Pengaturannya memang nih nggak ada yang elektrik sama sekali, dengan harganya udah worth it sekali ya. Tuh, ada 6 pengaturan walaupun manual semua. Terus dapat dashboard yang sama seperti M6 yang dulu, yang baterainya juga, cuman dia dapat layar yang agak kecil. Cuman walaupun kecil ini ada istimewanya, nanti Mamang ceritakan. Head unit ini ya Mamang bilang kecil dibandingkan yang lain. Cuman kalau pengen dapat head unit yang lebih gede, mintanya ke Cross aja sekalian. Nah, dengan harga segitu udah worth it banget. Ini walaupun kecil ya, dia gegas loh. Nggak ada ngelek-ngeleknya sama sekali. Mamang coba dari kemarin. Udah Apple CarPlay, udah Android Auto, udah lengkap. Ada semua informasinya di sini. Mamang nggak usah sebutin, karena Mamang sudah pernah first impression yang
M6 biasa. Itu aja udah lengkap. Tapi ini walaupun dengan harga segitu udah cukup lengkap. Energinya ada tuh, data-datanya, MID-nya ada, pengen ngecasnya sampai segimana, itu sudah lengkap. Sampai driving energinya juga ada historicalnya juga ada, lengkap ya. Tapi yang di sini yang dipangkas dari yang klasik ini dibandingkan yang cross adalah ADAS-nya. Yes, ADAS-nya memang limited edition kayak di sini nih. Nah, ini cuman segini doang. Steering assist, terus malah nggak ada. Dan bahkan untuk cruise controlnya dia nggak pakai adaptif. Cruise control biasa aja. Nggak ada TSS gitu, nggak ada. Kalau di Toyota kan TSS, kalau ini nggak ada, cuman cruise control aja. Cuman dengan harga segitu PEV dapatnya, Mamang udah suka sekali, udah cukup bagi Mamang. Atau dengan kalau pengen punya mobil travel yang banyak fleetnya, pilihlah yang ini. Terus ya bahan-bahannya memang sesuai dengan harganya gitu ya, tuh keras-keras semua. Nggak ada empuk-empukan sama sekali nggak ada empuk-empukan. Sampai ke tempat tangan aja keras, sampai ke sini yang biasanya dikasih empuk-empuk ini nggak ada. Cuman untuk fitur-fitur basicnya sudah ada. Kayak di sini nih, sini ada USB-A, USB-C, memory card, power socket 12 volt juga ada di situ. Terus tempat nyimpen cukupan lah, nggak terlalu banyak-banyak amat. Cuman yang Mamang suka di sini bisa naruh botol yang gede di pintu. Terus sini ini juga nggak terlalu besar-besar. Oh besar deh, ini besar sekali karena di sini ada apar taruh tuh besar. Terus nggak ada namanya wireless charging. Mamang termasuk orang yang sayang sekali kalau pakai wireless charging ya, karena bisa bikin panas handphone ya. Mending pakai yang kabel aja biasa kalau Mamang, lebih stabil listriknya lagi, ya nggak? AC-nya di sini semua, cuman kalau nggak salah di sini nggak ada ya. Oke, ini ada tombol fisik sih. AC-nya nggak ada, untuk AC di joknya itu nggak ada, tapi pengaturannya lengkap sampai pengaturan di belakang, fan belakang ya bisa matiin dari depan. Oke, cukup sekali. Nah, terus di sini ada tombol-tombol fisik, Mamang suka, ada tombol volume, ada rear defogger untuk matiin AC-nya doang, mode EV atau HEV-nya ada stability control, ada auto hold, terus juga ada mode driving. Mode driving itu ada eco, normal, sport. Nah, di atas ini sederhana aja, bahkan nggak ada kacanya sama sekali. Itu ya. Lampunya putih, terus juga spion tengahnya biasa aja, bukan yang frameless gitu. Setirnya untuk sebelah kanan pengaturan audio, gampang dikenali. Sebelah kiri untuk pengaturan cruise control doang. Terus sama nyalain kamera 360. Keren sekali. Oke, dengan harga segitu kita dapat speedometer yang agak analog, ada MID-nya di sebelah tengah. Jadi sebelah tengah ini adalah LCD ya. Sebelah sini analog. Memang suka sekali perpaduannya, adem kelihatannya. Terus juga di sini ada pengaturan gear, posisi gear, digital clock, temperatur luar, ada mode drivingnya, ada mode EV atau HEV nih, bisa lihat ini. Tuh, HEV atau EV. Terus juga sebelah kanan ini adalah indikator bensin, sebelah kiri adalah indikator listriknya. Nah, dengan listrik segitu kita bisa menempuh 31 kilo tanpa bensin. Tapi kalau ini 100% nih bisa 40, bahkan kemarin Mamang coba sampai 45 kilo. Terus ini mode HEV 53 kilo dan segala macem. Itu ya. Nah, sebelah sini adalah kalau mobil bensin ini RPM-nya, tapi karena ini adalah hybrid, kita bisa ngelihat ngecharge-nya, terus eco atau power-nya bisa kelihatan sampai 300 kW. Nah, ini adalah setang Mamang bilang. Ya kan setang kan. Weng. Tapi ini mobil gitu. Nah, ini adalah posisi transmisi. Sebelah kiri ini adalah posisi untuk lampu sen segala macem. Terus juga ada pengaturan lampu, ada pengaturan wiper. Tuh. Memang suka di sini sudah ada teleskopik dan tilt steering. Ih, lengkap. Dah, by the way mengenai tadi yang power itu Mamang jadi teringat, Mamang belum bahas mesinnya. Oke, yuk kita bahas mesin.
Oke, aduh, ini mesin Pevasi, berjejal sekali. Lihat, nggak ada ruang kosong, lihat ke bawah tuh nggak ada, saking padatnya. Karena dia ada dua mesin, motor elektrik, motor bensin. Motor bensin sendiri dia punya tenaga 101 PS, torsinya 126 Nm. Nah, dia punya gabungan kan, pakai motor elektrik. Motor elektriknya gede, 126 PS dan torsinya 210 Nm. Kebayang nggak kalau digabungin? Kayak gimana? Sebetulnya Mamang kemarin udah cobain sedikit-sedikit, tipis-tipis aja. Tenaganya sebetulnya nggak membludak itu. Jadi mobil ini adalah mobil yang mengutamakan keiritan menurut Mamang. Itu juga karena keiritan, soalnya tenaganya tuh tidak buat ribut. Ya, kita cobain aja karena memang M6 DM ini baru masuk ke Indonesia. Kita tidak tahu apa saja yang pernah pakai ini. Coba komen di kolom komentar apa pendapatnya mengenai BYD M6 DM ini. Sekarang Mamang uji boros. Ini yang paling Mamang suka. Jadi baterainya harus di fullin dulu dan mungkin ini udah sore, Mamang berangkatnya besok hari. Sampai ya kira-kira Mamang akan menempuh sekitar 500 kiloan dan tidak pakai mode eco-eco segala macam, kita pakai mode berkendara sehari-hari aja yang dibutuhkan. Kecuali AC-nya. AC-nya di set yang paling dingin walaupun Mamang berkendara malam-malam. Itu aja. Jadi kakinya Mamang kan nggak sekolah ya, jadi ya biasa aja. Kita lihat uji borosnya, seboros apa BYD M6 DM ini. Selamat pagi, sudah sampai Bandung. Dan ceritanya gimana Mang, kok bisa sampai Bandung? Karena Mamang datangnya malam-malam. Nah, Mamang udah mencoba mobil ini malam-malam di tol. Terus juga ada macetnya karena ini adalah musim libur. Layaknya sebuah bapak-bapak yang normal ingin liburan bersama keluarga gitu ya. Gimana rasanya si BYD M6 DM ini? Yang pertama, Mamang impress sama konsumsi bahan bakarnya karena irit. Mamang kemarin mencoba dari markas terus ke rest area itu memakai listrik sampai habis gitu, sampai 0 km, yang artinya dia preserve sampai 25% saja. Sampai 25% baru mesin bensinnya menyala. Dan dengan kondisi seperti itu 100 km di MID menunjukkan 174 kilometer per liter. Coba, itu udah luar biasa, di atas klaim dari BYD-nya sendiri 65 km per liter. Tapi begitu mesin bensinnya masuk yang sampai Bandung itu 158 km, berubah menjadi 154, yaitu 54 km per liter, yang which is itu udah lebih bagus daripada yang Mamang pernah lakukan di uji boros lainnya. Paling irit. Cuma Mamang nggak tahu nih, ini kan kondisinya kemarin di tol, terus ada mix macet-macetan. Sekarang Mamang pure kondisi luar kota di Jawa Barat, dan Mamang akan ke Pantai Sayang Heulang di Garut yang kondisinya nanjak-nanjak terus nih. Kita coba seberapa borosnya mobil ini. Karena Mamang udah berada di kawasan Soreang yang kalau ke tempat pantainya kita harus naik ke gunung dulu. Jadi posisinya ini Mamang nanjak terus yang membuat mobilnya harus ada effort mengeluarkan konsumsi BBM yang berlebih. Jadi uji boros kali ini benar-benar valid dan benar-benar diuji nih seberapa borosnya si BYD M6 ini. Jadi bisa ketahuan ya, borosnya segitu, iritnya bisa lebih irit lagi harusnya kalau yang kakinya sekolah. Mamang kan nggak sekolah. Tapi bagaimana dengan rasanya si BYD M6 DM ini? Nah, suspensinya BYD M6 DM ini cenderung lebih kaku dan keras. Itu dibandingkan lawannya. Jadi kalau di tol suspensinya enak banget, stabil,
handlingnya mudah didapat, setirnya enteng, mudah dikendalikan mobilnya, walaupun dimensi mobil BYD M6 ini tergolong panjang ya, sekelas Innova lah. Kenapa Mamang bilang terus Innova, Veloz kayak gitu? Karena memang itu yang paling populer di Indonesia. Sulit untuk menganalogikan mobil ini gitu. Ini posisinya adalah dimensinya seperti Innova, tapi harganya seperti Veloz hybrid, bahkan lebih murah. Jadi ya itu ya kenapa Mamang terus ngeluarin kata-kata itu. Driving position ya Mamang suka yang ini daripada yang itu, karena ini tuh enak banget. Dapat ergonomisnya, terus juga dashboardnya di bawah, visibilitasnya enak, bisa ngeliat kanan kiri depan belakang dengan enak. Oh ya, satu lagi, remnya kurang natural memang. Ini kan karena dia pakai vakum elektrik ya, jadinya kurang natural dibandingkan kalau kita pakai mobil ICE biasa. Seperti mobil listrik, cuman ini ternyata PHEV gitu. Tapi ini asik, untuk harganya sih asik sekali ini mobil. Worth it. Terus ya, mobil ini tuh punya keunggulan. Kenapa irit bahan bakar? Karena kalau kita kecepatan rendah, electric first-nya itu loh yang matikan mesin gitu ya kalau kita pas macet, walaupun dia di bawah preserve energinya di 25%. Kalau misalnya kita lagi macet gitu, udah pasti elektriknya dulu yang nyala. Jadi memaksimalkan si motor elektriknya dulu, itu sih yang bikin irit. Kita si preserve ini bisa disetting lagi. Kita misalkan pengen di 50%, jadi dia 50% itu motor elektriknya dialihfungsikan ke ICE-nya dulu, supaya nanti kalau kita masuk ke dalam kota bisa jadi full elektrik terus, kita turunin lagi ke 25. Itu senengnya di BYD M6 DM ini. Memang lagi di kawasan Cisewu ya, begini jalanan naik turun, terus juga banyak tikungan yang langsung tanjakan terjal. Tapi mobil ini sih enak, dan istimewanya di sini karena tadi dari naik gunung terus turun gunung, Mamang dapat tambahan baterai, daya baterai, karena dia pakai regenerative braking. Regenerative braking bisa di set lagi mau yang biasa aja atau yang kuat gitu ya. Jadi Mamang pasang yang dikuat aja karena bisa ngecas lagi nih si baterai. Lumayan dapat 14 kilo, nanjak-nanjakan kayak gini kita di mode full EV. Jadi bensinnya nggak kepake, kan senang banget ya. Jadi disitulah iritnya si BYD M6 DM ini. Sudah sampai Pantai Sayang Heulang. Kita lihat informasinya. Berkendara sejauh 335 total ya dari kemarin ya. Terus juga total fuel consumption-nya cuma 13 liter. Terus juga average fuel consumption-nya 2,5 liter per 100 km. Terus pemakaian baterainya 5,2 kWh per 100 km. Nah, kalau misalnya kumulatif average consumption-nya itu dibagi 140 dengan kondisi trek yang begitu parahnya, nanjak yang nggak bisa membuat mesin itu bernafas. Ya tapi untungnya tadi ada kondisi menurun, yang artinya dia regenerative braking, dan itu membantu sekali dengan keiritannya si BYD M6 DM ini. Kalau yang Ono sih kayaknya udah 118-an mungkin ya, 118, 117. Seboros itu mungkin. Ya boros-borosnya juga 120 sih kemarin ya. Ini 140. Wow, keren. Oke, tungguin lagi di next morning kita kemana lagi. Pagi, Mamang sudah berada di Bukit Teletubbies, dan untuk berada di Bukit Teletubbies ini dari hotel itu paling sedikit ya, cuma 500 meteran, dan kita dapat view yang seperti di mana katanya? Skotlandia. Ya, kayak ala-ala Skotlandia. Dan untuk masuknya juga enak, tapi agak-agak sedikit off-road. Untungnya BYD M6 DM ini dia punya ground clearance yang lumayan, 190 mm. Jadi Mamang tuh nggak perlu takut-takut untuk masuk ke dalam sini.
Dan ini ada berpasir segala macam, ada gundukan yang tidak terduga. Jadi ya, untungnya tinggi mobil ini. Senang Mamang. Mamang udah berangkat dari Bukit Teletabis dan sekarang Mamang pengen jalur yang berbeda menuju ke arah Garut. Kita nggak tahu berapa kilometer lagi, nanti kita ada reportnya. Tapi yang pasti mobil ini ditinggal dan dalam keadaan menyala untuk mendinginkan kabin gitu ya. Pasti semakin boros harusnya. Oke, Mamang mau report dulu. Berarti di MID itu 2,6 liter per 100 km. Yang artinya berapa? 38,5. 38,5 km per liter jadinya. Padahal mobilnya udah ditinggal, dinyalain terus dari tadi, dipanas-panasin dan didingin-dinginin di dalam kabin. Tapi segitu sih kayak motor Matic loh, Matic zaman dulu yang 125 cc. Ya memang nggak expect ya 65 km per liter, mungkin itu dengan bantuan baterainya, listriknya, karena bisa dicas gitu ya. Tapi Mamang pengen mencoba apakah gitu ini nggak usah dicas aja bisa irit. Kita pengen tahu seboros apa mobil ini. Morning again from Tol Cipularang. Yes, Mamang akan menuju ke markas lagi dari Bandung karena liburannya telah usai. Dan bagaimana menurut Mamang mengenai M6 DM ini? Nah, Mamang cerita dulu kemarin jalan pulang ya dari pantai selatan, Garut Selatan ke Garut itu, walaupun jalannya lebar-lebar tapi tetap aja membuat mesin itu bekerja keras karena nanjaknya lumayan berkelok-kelok, tajam. Itu membutuhkan skill pengemudi yang baik dan juga mobil yang bagus supaya nyaman gitu ya. Cuman Mamang akan cerita nanti di plus dan minusnya. Tapi sekarang summary dulu ya. Dari pertama kita rutenya adalah rute tol kombinasi antara tol dan juga jalan provinsi, jalan jelek, menikung-nikung, nanjak-nanjak dan macet parah karena Mamang mencoba mobil ini di hari liburan anak sekolah nasional. Ya udah, waktunya libur jadi kena macet di mana-mana pas di kota besar, terutama di Garut, di Kadungora lah, di mana-mana itu macet yang nggak bisa diprediksi. Ya, jadi membutuhkan bahan bakar yang berlebih atau energi berlebih dari mobil ini untuk dites. Nah, kita bayangkan saja dengan mobil sekelasnya yang kemarin Mamang udah pernah uji boros juga, mobil ini menjadi hybrid biasa gitu. Jadi bisa ketahuan borosnya segimana. Sekarang waktunya Mamang akan menceritakan plus dan minus mobil ini untuk dipakai rute kombinasi sebagai bapak-bapak liburan. Yang pertama, Mamang akan cerita di mesin PEV-nya. Mesin PEV-nya ini luar biasa, bagus, halus, nggak kedengeran, dan bahkan seamless. Perpindahan antara motor elektrik dan juga motor bensin itu seamless. Mobilnya juga nggak kerasa perpindahannya, tiba-tiba ada suara motor ICE-nya terdengar. Itu keren menurut Mamang. Yang kedua, drive mode yang Mamang pakai di sini adalah drive mode Eco, yang artinya dia mengutamakan electric first. Ini hebatnya, walaupun Mamang preserve energy sampai 25%, mobil ini kalau dalam keadaan macet, dalam keadaan Mamang kadang-kadang suka pengen ngadem ketika kita diem mobilnya, parkir ke swalayan atau ke minimarket gitu untuk membeli sesuatu, mobil ini kadang-kadang nyala kurang lebih sekitar 15 sampai setengah jam, dan itu menggunakan baterainya sampai di push, walaupun 25% di push sampai ke 17% sampai 18% baru nyala mesinnya, dan itu pun nyalanya sebentar. Hebat. Beda lagi kalau di mode normal atau sport, ya memang mesinnya langsung menyala di 25%. Begitupun begitu kita cruising yang santai-santai seperti ini, walaupun 25% dan di MID-nya 0 km si baterainya, range-nya, tetap dia menggunakan baterainya dulu sampai benar-benar maksimal banget. Dan regeneratifnya
walaupun di setting paling high itu tidak terlalu kuat. Cuman kalau dilihat dari indikator, dia ngisinya oke. Itu mesin PEV-nya luar biasa. Gimana Mang tenaganya? Oke, untuk motor elektriknya Mang bilang udah lebih dari cukup. Tenaganya sih besar, apalagi ditambah ketika ICE-nya itu masuk. Untuk overtaking kayak gitu-gitu mudah sekali sama BYD M6 ini. Suspensinya, handlingnya oke untuk di jalan tol. Yes, mobil ini enak sekali. Dan bahkan ketika Mamang meliuk-meliuk di Garut sana tuh, terus jalannya jelek, keriting segala macam dengan kondisi jalan yang agak-agak berlubang, mobil ini stabil sekali. Iya. Yang ketiga plusnya adalah kekedapannya. Untuk harganya ini udah cukup bagus. Ya cukup bagus Mam bilang, sedikit di atas lawan terberatnya. Walaupun itu bukan PEV juga ya, yang masih hybrid murni biasa. Ini sedikit di atas. Ini karena pakai ban yang ya mereknya memang begitu, agak berisik, memang terkena berisik. Cuman ini kekedapan kabinnya juga cukup oke. Mang bilang ini adalah skornya untuk kekedapannya 7,5 dari 10 untuk harganya. Yang keempat plusnya adalah desainnya. Yes, Anda bisa membeli 300 jutaan kecil atau kurus banget 300 jutaan pas lah kalau Mang bilang, dengan desain yang bagus dan juga kastanya terlihat di atas. Anda seperti membeli 300 jutaan tapi membeli Innova gitu loh. Dan ini dihormatin, di luaran sana tuh dihormatin. Yang kelima plusnya adalah ground clearance-nya tinggi. Ini 190 mm, yang Mamang itu nggak perlu khawatir untuk melihat yang off-road kemarin tuh di Bukit Teletabis. Mamang sih nggak khawatir sama sekali mobil ini bakal mentok. Iya, karena tinggi mobilnya. Selain plus yang tadi pasti ada minusnya. Minusnya apa Mang? Yang pertama, klaksonnya jelek suaranya. Ya Allah, jelek klaksonnya, suaranya enggak banget. Yang kedua, walaupun suspensinya, handlingnya oke, steering feedbacknya juga oke, cuman dia agak sedikit firm, agak sedikit keras. Walaupun masih dalam toleransi nyaman, masih nyaman ini mobil walaupun agak keras. Tapi kerasnya itu keras mantep gitu. Makanya M6 DM ini lebih enak untuk dipakai di jalan tol yang lurus-lurus gini nih. Jarak jauh di tol lurus, jalannya halus, ini enak. Cuma kalau ada dikasih jalan keriting sedikit memang terasa firmnya tuh kerasa. Yang ketiga minusnya adalah joknya keras, udah ditambah suspensinya agak keras ya. Joknya juga keras yang membuat agak pegel jadinya kalau untuk nyetir jauh-jauh dengan kondisi jalan yang jelek. Tapi kalau jalan lurusan gini nggak masalah ya. Dia ada 4 speaker, head unitnya bagus, Android Auto, Apple CarPlay. Cuman 4 speaker itu bukan depan belakang. Suaranya hanya dari depan, iya. Speaker dan Twitter itu 4 speaker jadinya kan? Iya. Suaranya cuma di depan aja. Sayang sekali padahal dikebelakangin. Ini cuma di depan aja. Walaupun stagingnya bagus, audionya bagus tuh surprisingly, tapi depan doang. Sayang sekali. Oke, yang kelima ini mungkin ya bisa ada bisa enggak, karena dengan harganya menurut Mamang sih sudah cukup oke ya. Enggak ada ADAS ya. ADASnya tuh benar-benar enggak ada. Cuman disisain cruise control saja. Yes, cruise control. Ya, ini Mamang sampai sekarang pun jarang banget pakai cruise control. Ya kata Mamang juga bisa ada dan tiada, bisa jadi kekurangan atau masih ya udahlah nggak usah gitu ya. Kalau ADAS pun nggak penting-penting amat gitu. Mamang aja sampai sekarang jarang banget pakai cruise control. Berapa kencengkah mobil ini? Kita matiin AC-nya. Mode sport. Here we go. 1, 2. Kenceng juga nih mobil. 100.
nggak salah Mamang itu coba dilawannya itu 11 detik gede gitu ya, 11, sekian. Ini lebih kenceng. 0 ke 100-nya adalah 10,52. Ya, lebih kenceng. Padahal bodinya lebih berat. Luar biasa. Ya karena memang motor elektriknya ini lebih gede daripada yang lawannya. Cuman overall Mamang selama liburan pakai ini sama sekali nggak mikir. Iya, pakai mobil ini tuh nggak perlu mikir. Mobil yang buat commuting sehari-hari itu nggak usah mikirin apapun. Karena kalau kita misalnya kelupaan ngecas pun ya masih ada bensinnya gitu kan. Ini adalah mobil hybrid yang punya bonus untuk bisa dicas. Jadi kalau kita berangkat kerja 40 km sehari, berangkat kerja udah tanpa bensin, pulangnya juga tanpa bensin. Di rumah ya bisa dicas gitu. Atau misalnya kelupaan, ya masih ada bensinnya. Dan itu pun jauh sekali range-nya. Nih, tinggal pengumuman. Seberapa boroskah BYD M6DM ini? Oke, sudah nyampe ke markas dan kita hitung hasilnya full to full. Menurut rata-rata di MI di sini, kehematannya seboros-borosnya dengan pengujian ekstrim. Pengujian ekstrim tuh begini ya. Biasanya kalau uji boros di Motomobi itu minimal dapat 100 km lebih lah ya, dapat 100 km. Terus juga kaki nggak sekolah dikebut-kebutin di dalam kota iya, macet-macetan juga iya, dengan berbagai scene. Kalau kemarin lawan terberatnya itu Mamang menjadi bapak-bapak kantoran yang hari-harinya di kemacetan Jakarta dan Depok ya. Itu dapatnya 120. Nah, kalau BYD M6 ini menurut perhitungan komputer gitu ya, kumulatif average fuel consumption-nya itu 3,2 per 100 km. Yang artinya 31,25 km per liter. Itu aja udah luar biasa. Luar biasa. Ini kumulatif ini karena dibagi dengan elektriknya. Cuman kalau ngelihat dari berapa liter yang dihabiskan yaitu 30,4. Ini menurut perhitungan komputer. 30,4 liter untuk 677 km. Kalau dibagi artinya, ini komputer ya, perhitungan komputer, 122 yang artinya 22,26 km per liter. Wow, ini pengujian ekstrim loh. Hampir 700 kilo dengan berbagai tanjakan, berbagai scene, bapak-bapak liburan. Nah, full to fullnya yang relate banget nih. Mamang mengisi bensin sampai leher ya. Dari awal Mamang sampai leher, bukan sampai cetrek, bukan sampai sensor, sampai leher yang kelihatan cairannya atau bensinnya di tutupnya, dekat tutupnya. Sampai segitunya. Nah, tadi juga diisi sampai leher juga. Mamang ini kan kalau menurut komputer kita menghabiskan 30,4. Kalau full to full ngisinya cuman 28,62 ya, beda-beda dikit lah, 28 liter. Ini sih gila sih, irit banget. Dari 675 km, 675 dibagi 28,62 yang artinya seboros-borosnya BYD M6DM sepanjang 675 km, macetnya luar biasa, nanjaknya ada, berbagai kondisi dan banyak berhentinya yang menghidupkan mobil ini. Kalau pengen ngadem, lagi beli sesuatu setengah jam mungkin ada. Seboros-borosnya 23,58, 23 km per liter. Ini gimana sih, irit banget. Nggak bisa dibuat boros gitu. Gila, ini lebih valid pengujiannya daripada lawan terberatnya yang kemarin. Makanya tonton dulu video yang sebelumnya, Veloz Hybrid itu seberapa borosnya. Ini lebih boros lagi dipakainya.
kaki Mamang tidak sekolah. Ya, memang AC di set paling low dan juga double blower selalu nyala. Eco driving selalu eco, drive mode selalu eco. Cuman masih segitu juga 23 km per liter. Luar biasa. Jadi kesimpulannya apa, Mang? Mobil ini kalau untuk 300 jutaan, kesampingkan dulu semua fitur-fiturnya, kenyaman, cara duduknya enak, suspensinya memang agak keras gitu, tapi itu dalam masih toleransi yang nyaman. Joknya memang agak keras, cuman di luar dari itu mobil ini sangat worth it untuk dibeli, sangat worth it untuk dipertimbangkan. Main-main deh ke BYD. Dan terima kasih ke BYD Harmoni Salemba sudah meminjamkan unitnya untuk kami uji boros. Jadi kalau mau beli juga bisa ke BYD Harmoni Salemba atau BYD yang terdekat dengan kota Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.